Salam merger akuisisi playbook. Saya Jimmy Gumilarsya. Setiap perusahaan selalu mencari jalan untuk membesarkan bisnisnya, yang pada prinsipnya ada dua cara untuk mengembangkan bisnis. Pertama, secara organik, di mana perusahaan meningkatkan kapasitas produksinya atau mengembangkan produk baru dengan tujuan meningkatkan penjualan atau mendapatkan pelanggan yang lebih banyak, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan juga keuntungan. Namun cara ini membutuhkan waktu relatif lebih lama dan kemungkinan kegagalan dalam mengembangkan bisnis baru. Cara kedua adalah dengan anorganik, di mana perusahaan menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan lain, atau juga dengan membeli perusahaan lain. Hal ini kita sebut dengan merger dan akuisisi. Cara ini dengan cepat bisa membesarkan perusahaan. Inilah sebenarnya rahasia mengapa perusahaan seperti Google, Apple, dan lainnya bisa dengan cepatnya tumbuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat 3 tahapan utama proses merger dan akuisisi, yaitu pra-eksekusi, eksekusi, dan pasca eksekusi, yang di dalamnya terdapat 8 langkah. Tahapan pertama, pra-eksekusi, terdiri dari 2 langkah. Pertama, menyusun corporate strategy dan mencari dan menseleksi target. Tahapan kedua yang kita sebut dengan eksekusi terdiri dari 4 langkah, yaitu due diligence, valuasi, negosiasi, deal structuring, dan accounting. Pada tahapan terakhir, pasca eksekusi, terdiri dari 2 langkah, integrasi pasca merger dan exit strategy. Kita mulai tahapan praeksekusi. Langkah pertama, menyusun corporate strategy, yaitu bagaimana perusahaan membangun dan menetapkan tujuan strategisnya, dan menjelaskan peran merger dan akuisisi dalam membantu mencapai tujuan tersebut. Pada langkah kedua, mencari dan menseleksi target, di mana kriteria pencarian harus sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Apakah perusahaan ingin memperkuat bisnis yang sama, atau ingin mencari peluang bisnis yang berbeda, dan melakukan proyeksi performansi keuangan, juga melihat kesesuaian organisasi, budaya dari perusahaan target. Setelah mendapatkan kandidat target, maka kita masuk ke tahapan eksekusi. Diawali dengan langkah ketiga, yaitu due diligence, yaitu mempelajari perusahaan target dari semua aspek yang terkait, melalui pengumpulan informasi yang sebanyak-banyaknya agar kita benar-benar memahami perusahaan target dan meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan setelah kesepakatan terjadi nantinya. Berlanjut ke langkah keempat, yaitu valuasi, untuk menetapkan atau mendapatkan nilai bisnis atau aset perusahaan yang ingin dibeli. Hal ini diperlukan sebagai bahan negosiasi nanti, baik secara harga maupun persyaratan. Ada 4 metode valuasi yang biasa digunakan. Pertama, discounted cash flow, DCF. Kedua, membandingkan perusahaan target dengan perusahaan terbuka. Ketiga, mencari nilai sebanding perusahaan target dengan transaksi yang ada sebelumnya. Dan yang terakhir, keempat, yang disebut dengan leverage buyout atau LBO, di mana pembeli menggunakan porsi hutang yang besar dalam transaksi. Berikutnya adalah langkah kelima, yaitu negosiasi. Antara pembeli dan penjual berupaya mendapatkan kesepakatan baik dari sisi harga, persyaratan maupun kondisi tertentu dari transaksi. Negosiasi berdasarkan informasi pada proses due diligence dan valuasi yang sebelumnya. Dalam negosiasi perlu memahami pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses negosiasi, sehingga diharapkan proses negosiasi dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya langkah ke-6, yaitu deal structuring dan accounting. Deal structuring adalah memilih struktur kesepakatan transaksi agar dapat mengakomodir kepentingan semua pihak. Pastinya dengan pertimbangan dari sisi hukum, pajak, dan bisnis. Adapun untuk accounting ada 2 hal utama. Pertama, purchase price allocation, bagaimana nilai transaksi dicatatkan ke dalam neraca perusahaan pembeli. Dan kedua adalah
metode pencatatan transaksi keuangan yang bergantung porsi kepemilikan, dan juga ada atau tidak adanya kontrol terhadap perusahaan yang dibeli. Tahapan berikutnya adalah pasca eksekusi, dimulai dengan langkah ketujuh yaitu integrasi pasca merger. Bertujuan menyatukan perusahaan yang dibeli baik secara organisasi, operasional, bisnis, dan lainnya. Ada 5 tahapan integrasi, mulai perencanaan, melakukan proses due diligence integrasi, kemudian pembentukan Integrations Management Office atau IMO, melakukan eksekusi integrasi itu sendiri, dan terakhir penutupan untuk mengakhiri proses integrasi. Selanjutnya adalah langkah ke-8 yang kita sebut dengan exit strategy, di mana pemilik perusahaan ingin keluar dari bisnisnya dengan berbagai alasan, seperti memasuki masa pensiun atau membutuhkan dana, atau juga yang lainnya mungkin. Ada beberapa pilihan dalam exit strategy. Pertama, divestasi, yaitu menjual sebagian atau seluruh aset atau bisnis kepada pihak lain. Kedua adalah penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO), di mana kepemilikan dijual kepada publik dan dicatatkan di bursa saham. Ketiga, dengan melakukan restrukturisasi dengan spin-off atau split-off. Dan terakhir, likuidasi, yaitu menghentikan kegiatan bisnis dengan menjual aset untuk membayar kewajiban perusahaan. Diharapkan melalui buku atau pelatihan merger akuisisi playbook ini, saya bisa berbagi pengetahuan dengan Anda mengenai keseluruhan proses merger dan akuisisi, baik berdasarkan teori atau pemahaman yang saya dapatkan dari berbagai referensi, maupun juga berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan ketika terlibat dan menjalankan proses anorganik, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Diharapkan buku ini dapat memenuhi kebutuhan pembaca yang ingin mengetahui proses merger akuisisi secara utuh dari awal sampai akhir, dari proses perencanaan sampai exit strategi. Buku merger akuisisi playbook sangatlah tepat bagi Anda sebagai eksekutif atau top manajemen sebuah perusahaan yang menjalankan fungsi melakukan proses merger dan akuisisi, atau bagi Anda yang terlibat menjadi bagian tim merger dan akuisisi, atau para praktisi, juga analis industri yang memberikan update informasi terkait merger dan akuisisi, maupun bagi Anda pemilik startup yang sedang mencari dukungan investor atau memang pada tahap ingin keluar dari bisnis saat ini. Semua tahapan dalam merger dan akuisisi dapat Anda baca dalam buku merger akuisisi playbook, dan Anda bisa juga mengikuti pelatihannya yang pastinya dengan beberapa benefit tambahan seperti kesempatan berdiskusi lebih jauh tentang pemahaman merger dan akuisisi, dan juga membedah kasus-kasus merger dan akuisisi yang pernah atau baru saja terjadi saat ini, seperti pembelian LinkedIn oleh raksasa software Microsoft dengan nilai yang sangat fantastis, atau mungkin kasus-kasus lainnya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Salam merger akuisisi playbook.